Masuk Pak. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Sekarang sudah lebih dari 10 menit ya. Waktu dengan demikian absensi ditutup. Ada yang belum bisa absen? Kalau ada disampaikan sekarang. Michael Purba, apa? Izin Pak, belum bisa buka poketnya Pak. Belum bisa. Iya Pak, ini lagi diusahain Pak. Nama Anda, Michael San Heri Purba, bukan? Iya Pak. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau cukup, silakan, Lazo. Izin Pak, ini kan ada teman-teman yang PRS Pak, sedangkan PRS-nya belum divalidasi. Nah, saya akalinnya, saya list dulu orang-orangnya, nanti saya serahkan ke Bapak, bagaimana ya Pak? Iya, benar seperti itu ya. Jadi silakan di list dulu, kemudian nanti diserahkan ya. Siapa namanya harusnya hadir, namun belum ada di absensi. Baik Pak, terima kasih Pak. Masih ada? Cukup? Dua. Oke, ini yang belum nyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Ya, kita mulai perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana Anda ketahui, harusnya perkuliahan hari ini dilakukan secara offline. Ya. Tetapi karena ada beberapa gangguan, maka kita melaksanakan secara online. Ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan jaringan dan tidak mengganggu konsentrasi Anda semua. Karena biasanya kalau sudah kuliah di rumah ya, atau di kosan, biasanya kan sangat banyak gangguan. Hari ini kita akan bahas terkait pohon industri. Ya. Jadi pertemuan kedua, kita akan bahas terkait pohon industri dari pemanfaatan mineral industri. Dari namanya, kalau Anda kepikiran ya, pohon, ya, berarti kan pohon itu ada semacam bagian-bagian ya. Jadi ada bagian-bagian seperti batang, akar, daun. Kemudian kaitannya dengan industri itu apa? Untuk
Materi diantaranya seperti ini ya, ada dari Kementerian Perindustrian, kemudian ada GPO Portal SDM, ya, Atlas dan seterusnya, Anda bisa cari sendiri. Kemudian tujuannya mahasiswa memahami manfaat dari mineral-mineral industri yang memiliki nilai prospek. Kemudian topik materinya diantaranya ini ya. Jadi ada sedikit beberapa tambahan di luar ini dan sisanya Anda bisa cari sendiri. Oke, tadi kita sudah bahas pohon industri. Ini ilustrasi dari sebuah pohon. Ada akar, batang, daun. Tentu karena kita bahas mineral industri, maka ujung daripada mineral industri itu apa? Apakah akan menjadi bahan baku kendaraan? Apakah akan menjadi misalnya ornamen di rumah tangga atau seperti apa? Dari aplikasi tadi kita bisa memperkirakan sebetulnya bahan bakunya seperti apa. Jadi kita bisa menyediakannya. Kalau misalnya belum ada perusahaan terkait, ya, maka kita perlu menyediakan perusahaan yang menunjang produksi daripada teknologi tersebut ya. Misalnya tadi buat kendaraan, buat kebutuhan rumah tangga, ya, dan seterusnya. Nah, pohon industri ini sebetulnya juga ada kemiripan dengan namanya Bill of Materials. Ya. Kalau Bill of Materials itu kebalikan dari pohon industri, dia kita bisa tinjau dari aplikasinya ya. Kalau pohon industri tadi sebetulnya kita tinjau dari hulu. Misalnya hulunya adalah timah. Ya. Timah kita bisa aplikasikan untuk berbagai macam. Ya. Apakah dia nantinya diturunkan sebagai solder, ya. Solder ini penyambung perangkat elektronik misalnya, atau misalnya digunakan sebagai perhiasan, ya, lapisan di beberapa material, ya, atau juga misalnya kita gunakan timah ini sebagai bahan baku untuk produk kimia, ya. Misalnya PVC, nah, itu contoh daripada pohon industri. Kalau bill of material, misalnya kita melihat sebuah drone, sekarang drone ini teknologinya sudah semakin maju ya, digunakan di skala militer ataupun non militer. Dari sebuah drone tadi kita bisa menganalisis sebetulnya drone itu terbuat dari apa. Apakah dari prosesornya, dari remote controlnya, ya, dan berbagai komponen-komponen lain yang nantinya kita bisa kembali menurunkan ya sampai bahan bakunya ya. Apakah dari plastiknya jenis apa, ya. Dari mineral industrinya jenis apa, spesifikasinya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Sampai sini suara saya masih jelas? Masih, Pak. Jelas, Pak. Pohon industri menggambarkan turunan produk dari bahan mentah yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi dengan teknologi tertentu ya. Tadi kita sudah jelaskan, intinya pohon industri itu adalah dari hulu ke hilir, atau kalau sekarang kita kenal sebagai hilirisasi. Ya. Ketika kita menerapkan hilirisasi tadi, misalnya nikel yang tadinya kita impor, kita ekspor maksudnya, sebagai biji, kemudian kita olah menjadi misalnya stainless steel atau misalnya komponen baterai, ya, itu akan meningkatkan yang namanya nilai tambah. Ya. Kemudian bill of material menggambarkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi. Ya. Tadi kita sudah kasih contoh misalnya drone. Ya. Komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk menjadikan sebuah drone. Ya. Jadi ini kebalikan, hilir ke hulu. Ya. Lalu kapan kita gunakan bill of material? Kapan kita gunakan pohon industri? Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Misalnya nih, kapan kita memanfaatkan bill of material? Kapan kita misal memanfaatkan pohon industri ya? Silakan kalau ada mau berikan
pandangannya. Kenapa? Pada tidur nih. Nggak ada? Ya, silakan. Ini suara saya masih tersambung kan? Masih Pak. Ya. Lalu kapan? Mungkin menurut dia ya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan, atau berdasarkan penjelasan ini, tiba-tiba kepikiran gitu ya. Apa? Tadi bedanya cuma dari hulu ke hilir, hilir ke hulu gitu ya. Terus kira-kira kapan kita gunakan ini? Ya? Ya. Jadi kalau misalnya dia sebuah teknologi maju yang kita belum punya, sebetulnya paling mudah kita menggunakan bill of material. Ya. Misalnya kita belum punya mobil produksi bangsa sendiri gitu ya. Kita bisa mengamati gitu ya. Dari sebuah mobil tadi komponen yang dibutuhkan apa saja ya, sehingga kita bisa menyediakan kebutuhan tadi ya. Kalau pabriknya belum ada, kita sediakan pabriknya ya. Kalau mineralnya seperti apa ya, apakah semuanya bisa tersedia atau ada beberapa komponen yang perlu kita impor ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Biasanya bill of material untuk produk daripada teknologi maju yang kita belum punya kemampuan untuk memproduksi sendiri ya. Jadi kita mencontoh. Sementara pohon industri ya bisa jadi tidak seperti ini ya, tidak mesti teknologi yang sangat-sangat maju. Kalau Anda masih ingat, ini contoh dulu ya, kita melihat cadangan mineral yang ada di Indonesia, kita menggunakan data dari OneMap ESDM ya. Masih ingat ya cara carinya datanya? Masih, Pak. Masih ya. Jadi Anda bisa melihat misalnya potensi mineral bukan logam ya. Nih, segala macam bentuknya, misalnya berwarna merah segitiga ini bisa andesit ya, kalau posisinya seperti ini bisa diorit, kalau agak kebalikan dan warnanya agak sedikit pudar ya bisa granit dan seterusnya. Ini bisa Anda cari sendiri di data OneMap SDM, baik untuk mineral logam, non logam ya, kemudian wilayah izin usaha pertambangan dan seterusnya. Ini contoh yang logam tadi ya. Di Lampung sebetulnya di daerah sini sudah pernah kita berikan ya. Banyak terdapat emas di daerah Tanggamus, kemudian Pesawaran. Ya. Kemudian juga ada potensi perak yang cukup besar ya. Dan tentu ketika ada perak, biasanya pasti ada emas ya. Saling berkaitan. Kalau kita lihat misalnya nikel. Nikel itu memang kebanyakan di daerah timur ya. Baik Indonesia, kemudian di baik Sulawesi ya, kemudian di daerah Maluku dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat contoh daripada pasir kuarsa. Kalau saya nggak salah kemarin saya kasih contoh ya, bagaimana sih proses pengolahan daripada pasir kuarsa, yang kemudian juga saya kasih nonton videonya ya. Iya kan? Benar tidak? Minggu Iya, kemarin Pak. saya kasih nonton. Dan jadi jelas, Ya Pak. Oke. Ini contoh daripada pengolahan daripada bill of material pasir kuarsa ya. Jadi sebetulnya kalau kita tinjau dari sini, kita sebutnya pohon industri. Kalau kita tinjau dari sini, ke sana kita sebut sebagai bill of material. Ya. Ini penampakan pasir kuarsa ya, ini masih batu-batuan kasar, kerikil ya. Kemudian kalau ukurannya halus ya, seperti ini, ya dan seterusnya. Kemudian pasir kuarsa tadi
bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kaca ya. Kemudian silika resin coating. Jadi kalau Anda lihat misalnya di apa namanya ya, papan banner atau papan apa nama gitu ya, biasanya mengandung silika resin coating ya. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai silika murni. Nah, silika murni ini akan dimanfaatkan untuk banyak produk turunan. Misalnya sebagai dry sand, pasir kering ya. Dry sand ini bisa sebagai media filter ya. Kemudian sebagai bahan baku lainnya ya. Kemudian bisa dijadikan silika fluor, tepung silika untuk industri keramik, industri cat ya. Kemudian gravel pixel dan seterusnya. Kemudian semoga kaca ini juga banyak jenisnya, kita bisa turunkan lagi. Silika resin coating bisa menjadi engine block ya, part otomotif dan seterusnya. Lalu kalau misalnya kita tambahkan phenol resin, hexamine, kalsium stearat dan seterusnya, bisa menjadi potasium silikat, bisa jadi high temperatur semen, semen khusus ya, dan seterusnya. Yang nanti ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bata tahan api ya. Jadi di dalam refraktori kita bisa menggunakan silika karena silika cukup tahan pada temperatur 1500-an ya. Tapi biasanya di bagian bawah itu kita menggunakan MgO ya, magnesia, karena temperaturnya karena lebih tahan terhadap temperatur tinggi ya, bisa di atas 2000 derajat Celcius ya. Tapi kalau di laboratorium biasanya hanya menggunakan berbahan silika ya atau alumina. Nah, kemudian kalau pasir kuarsa ini kita campurkan karbon, ya, bisa menjadi silika karbida atau silikon karbida. Kalau Anda pernah beli amplas ya, yang warnanya agak hitam-hitam, itulah silikon karbida. Ya. Salah satu aplikasi daripada pasir silika. Kemudian, bagaimana sih kalau misalnya pohon industri daripada semen? Semen itu bisa terbuat dari apa ya? Kemudian bahan bakunya seperti apa ya? Nah, kalau kita bahas semen, memang lebih cocok bill of material ya. Karena kita lihat sebagai produk akhir, kemudian hulunya seperti apa ya. Kalau sudah pernah ke mana ke semen Batu Raja ya, harusnya mungkin masih ingat apa sih bahan baku utama semen. Kemudian bagaimana proses pembuatan semen. Kalau kita lihat bahan baku utama semen, semen itu terdiri dari pasir besi, kemudian batu kapur, kemudian pasir silika ya. Tiga itu adalah yang utama. Kalau misalnya silikanya masih kurang, kita bisa tambahkan kaolin ya, atau dari tanah liat ya. Atau misalnya sebetulnya kita tidak punya pasir besi, kita juga bisa memanfaatkan ini ya. Misalnya batu kapur dan pasir silika ya, dua ini misalnya. Tapi kalau misalnya besinya kurang, kita bisa menambahkan dari pasir besi atau latrit ya. Jadi saling melengkapi. Di antara komponen ini, mana yang paling banyak komposisinya ya? Apakah pasir besi, tanah liat, batu kapur, kaolin, apa komponen utama di semen? Apa komponennya? Batu Apa? kapur, Ya, Pak. batu kapur ya. Batu kapur itu paling utama ya, lebih dari 80%. Makanya pabrik semen itu biasanya dekat dengan tambang kapur. Jadi ini adalah bahan baku utama. Nanti dicampur sedemikian rupa ya, dengan komposisi tertentu, dilakukan crushing, grinding, pencampuran di situ ya, selain penghancuran. Kemudian nantinya akan dilakukan pembakaran pada temperatur 1400 derajat Celcius ya. Setelah itu setelah dibakar di temperatur 1400 derajat Celcius,
komponennya meleleh ya, kemudian dilakukan pendinginan secara mendadak ya. Dilakukan pendinginan secara mendadak, apa tujuannya kira-kira? Tujuannya adalah untuk membuat lelehan tadi menjadi rapuh gitu ya. Kalau dia dinginnya pelan ya, nanti akan bentuk kristal. Jadi sulit untuk dihancurkan. Karena sebetulnya semen yang Anda lihat seperti ini, butiran halus ya, itu karena dari klinker atau torak tadi ya, itu langsung didinginkan secara mendadak, temperaturnya diturunkan secara cepat, ya, jadi dia rapuh, kemudian dilakukan penggilingan, jadilah namanya semen. Ya. Nah, semen ini punya banyak tipe, ya, punya banyak jenis. Ada semen khusus, ada semen Portland yang sering kita jumpai. Ya. Semen Portland juga banyak tipenya, tergantung tujuannya untuk apa. Ya. Misalnya untuk pelabuhan, itu akan beda dengan konstruksi biasa yang di darat misalnya. Ya. Nah, selain dari bahan baku utama, kita bisa membuat semen dari bahan lain. Ya. Misalnya dari limbah slag, peleburan tembaga, ya, kemudian dari limbah peleburan baja menggunakan teknologi blast furnace. Kemudian juga slag tadi nanti akan bisa dicampurkan dengan fly ash dan button ash, ya, faba dari batu bara misalnya. Ya. Intinya semuanya ini nanti akan dicampurkan dengan bahan baku utama tadi, misalnya batu kapur ya, untuk mencapai komposisi tertentu sehingga layak dilakukan peleburan, ya. Layak dilakukan apa namanya ya pemanggangan pada temperatur tinggi. Di situ selalu akan ada pengecekan kualitas ya. Nanti kita akan bahas sendiri, ada pertemuannya tentang produksi semen kalau nggak salah di pertemuan 9. Ya, nanti selalu ada pengujian kualitas, dan untuk memastikan kualitasnya tadi biasanya masih ada penambahan-penambahan ya, seperti nanti ditambahkan di batu kapur ya, tambahkan pozolan material untuk memperbaiki daripada karakteristiknya ya. Atau misalnya untuk tujuan khusus tadi, misalnya untuk pertambangan pengukuran minyak, ini juga ada biasanya penambahan material tertentu ya. Lalu tentu untuk semen ini ya, tadi kita melakukan pemanggangan pada temperatur tinggi ya, bahkan pelelehan, peleburan, pasti butuh yang namanya bahan bakar ya. Baik itu menggunakan batu bara, ya, gas, dan seterusnya, atau kita bisa menggunakan limbah, misalnya ban bekas ya, atau limbah apa gitu yang itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar ya. Ini kemarin contoh yang ada di Batu Raja ya. Mereka memproduksi berbagai jenis tipe semen. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya, dari Portland semen. Jadi dari penambangan kuari dilakukan crusher ya, crushing. Kemudian ada raw mill, dihaluskan dan dicampurkan ya. Semua materialnya disimpan dalam storage berbentuk seperti ini, panjang yang disebut silo. Kemudian nanti material ini akan diumpankan pada kilen. Kilen itu adalah tangki pemanggangan, bentuknya horizontal, panjang, bisa sepanjang lapangan sepak bola ya, 100-an meter lebih, dengan diatur kemiringan tertentu, kemudian telurnya berputar ya pada kecepatan tertentu, sehingga dari awalnya temperaturnya 200-an naik sampai akhirnya mencapai 1400-an derajat Celcius. Kemudian tadi kita jelaskan ada pendinginan mendadak, nanti di casing kembali di milik, sehingga jadilah semen ya, dan itu tinggal di packing dan dijual. Ini cuma data yang ada di Semen Batu Raja, bagaimana prosesnya, nanti dijual dalam bentuk semen curah ya, kemudian semen packing dan seterusnya. Oke, lalu bagaimana bahan baku dari amplas ya, tadi buat mempoles ya, mengamplas. Jadi untuk
material-material yang sifatnya abrasif. Misalnya silikon karbida, keramik, ya, aluminium oxide. Tadi kita jelaskan kalau pasir silika dicampurkan dengan karbon dapat namanya silikon karbida. Ya. Ini umum kita dapatkan. Terakhir saya beli di toko bangunan 8.000 per lembar ya. Ukuran mungkin 20 kali 20 cm ya. Selain dari silikon karbida, ini juga biasa dipakai di apa namanya penghilangan karat di kapal ketika kapal sudah lama berlayar di laut. Biasanya karatnya itu perlu dibersihkan sebelum dilakukan pengecatan ulang. Ya. Kemudian ada jenis lain misalnya bauksit. Ya. Bauksit dicampur kokas, dicampur serbuk besi dapat menjadi namanya alumina oxide. Alumina oxide ini lebih abrasif dibandingkan dengan pasir silika. Ya. Contoh lain misalnya diamond, ini sangat mahal ya. Zirconia, zircon ya, keramik dan seterusnya ya, bisa dijadikan jumbo dan amplas converting. Ini turunan-turunan lainnya ya. Juga bisa menggunakan untuk poles ya, untuk kertas, kain kulit, fiberglass ya, dan seterusnya. Ini contoh daripada material-material amplas ya. Ya, kalau sering lihat orang amplas logam, biasanya tidak asing dengan bentuk-bentuk seperti ini ya. Atau di tukang kayu ya, lihat amplas yang manual seperti ini. Atau yang menggunakan mesin ya. Biasanya bentuknya adalah piringan. Ini beberapa standar abrasivitas ya dari material, bagaimana aluminium oxide, bagaimana silikon karbida, zirconia, keramik, dan seterusnya yang Anda bisa baca sendiri di sini datanya. Ini juga Anda bisa baca sendiri. Ya. Intinya material-material yang abrasif ini bisa digunakan sebagai amplas ya, atau polishing material. Tadi kita sudah jelaskan kenapa kita mesti melakukan yang namanya ya, atau kita perlu melakukan pengamatan yang namanya quant industry ataupun bill of material ya. Juga kita singgung tadi bahwa ada peningkatan nilai tambah di sana ya. Bagaimana kalau misalnya batu kapur dijual hanya sebagai batu kapur, misalnya sebagai penetral pH, dibandingkan dijual sebagai semen. Misalnya pasir silika dijual sebagai bahan konstruksi atau bisa dijual sebagai bahan baku kaca. Di situ akan ada peningkatan nilai tambah. Ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat untuk aluminium. Ya. Jadi Anda tahu bahwa aluminium itu sumbernya dari alumina. Ya. Jadi alumina dielektrolisis, aluminanya adalah Al2O3. Ya. Al2O3 dielektrolisis jadi namanya aluminium. Ya. Aluminium berarti logam Al. Ya. Alumina ini diperoleh dari bauksit. Sumbernya adalah bauksit. Ini data bagaimana kebutuhan ekspor dan impor daripada alumina dan aluminium. Ya. Jadi dulu kita mengekspor bahkan sampai 17 juta ton bauksit. Sangat besar ya. Pengolahannya cuma dicuci, kemudian dilakukan ekspor. Ya. Ini data 2011. Dari situ kita mengimpor 500.000 alumina. Padahal kalau bauksit ini kita olah 17 juta ton, paling tidak bisa menjadi sekitar 9,5 juta ton alumina ya. Sehingga tidak perlu mengimpor 500.000 ini. Dari sini jadi aluminium ya. Kemudian untuk kebutuhan domestik hanya 40%, kemudian kita biasa impor sebagai kebutuhan
luar negeri ya, bisa di Jepang. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pertambahan nilai. Ini datanya juga sudah agak lama, tentu pasti sekarang nilainya jauh lebih besar ya. Dari 4 ton bauksit itu akan menjadi sekitar kurang lebih 2 ton alumina. Dan dari 2 ton alumina akan menjadi sekitar 1 ton aluminium. Kalau kita lihat 4 ton bauksit, 1 ton setara dengan 10 sampai 40 dolar. Kalau kita pakai paling mahal 40 dolar, berarti 4 ton bauksit sekitar 160 dolar ya. Padahal kalau kita jadikan alumina, harganya naik menjadi 400 per ton, sekitar 800 ya dolar ya. Jadi saya ulangi, 160 dolar awalnya diolah menjadi alumina, naik menjadi 800 dolar ya. Apabila diolah kembali menjadi aluminium, naik menjadi 2.400 gitu ya. 160 ya. Naik menjadi 800. Berapa kali lipat tuh? 5, Pak. Berapa? 5. 5 kali lipat. Kalau 160 jadi 2.400. Berapa kali lipat pertambahan nilainya? 15, Pak. Dan dari sini itu banyak nilai tambah lain ya. Misalnya di setiap proses ini ada tambahan pekerja ya, ada karyawan. Selain misalnya di situ ada tambahan pekerja dan karyawan ya, juga ada industri-industri lain yang akan tumbuh gitu ya. Jangankan industri baja, misalnya kita lihat ITERA sebagai kampus ya. Adanya ITERA di Desa Waikui kemudian akan menjadikan pertumbuhan ekonomi di kawasan situ ya. Tiba-tiba ramai kos-kosan, ya. Tiba-tiba ada penjual makanan yang tumbuh gitu ya. Nah, apalagi dengan adanya pabrik pengolahan ya. Jadi peningkatan nilai tambahnya sangat luar biasa ya. Jadi inilah tadi yang kita bahas. Kenapa kita perlu melakukan mengamati ya namanya buat industri ataupun bill of materials. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Belum, Suara Pak. saya masih jelas? Masih, Pak. Oke, karena nggak ada pertanyaan untuk bauksit, silakan buat pohon industri daripada bauksit ya. Seperti apa sehingga menjadi aluminium ya. Kalau misalnya diturunkan lebih lanjut ya, nggak cuma aluminium, lebih ke hilir. Ini kan terlalu sederhana cuma jadi aluminium ya. Bisa jadi frame jendela, ya, jadi apa bodi daripada mobil misalnya, bodi daripada pesawat dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian bill of material dari paint, dari cat. Cat itu kita bisa tinjau bahan bakunya apa sih? Kok bisa memberikan warna yang sangat kuat seperti ini ya? Kenapa kalau pewarna makanan itu warnanya gampang pudar ya, gampang teroksidasi. Sementara pada cat bisa bertahan setahun bahkan lebih gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan? Yang ada tanggalnya ya, Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ada. Ya, kalau kita lihat cat ya, baik untuk tembok ya, ataupun pewarna lain, sebetulnya sama aja ya, pewarna ya. Apa bedanya pewarna pada makanan dengan pewarna pada bangunan ya?
atau pewarna pada pakaian. Nah, apa bedanya gitu ya? Misalnya Anda pakai jeans, kalau yang murahan 2 kali cuci bisa pudar gitu ya. Kalau yang mahal kira-kira setahun dicuci warnanya masih nggak terlalu pudar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya semua tergantung daripada jenis pigmen yang digunakan ya. Bahan pigmennya ini apa? Kalau dia menggunakan logam ya, contoh titan dioxide yang memberikan silver ya. Nah, saya nggak tahu apakah manusia silver di pinggir jalan itu pakai titan dioxide ya. Tapi yang jelas titan dioxide ini akan memberikan warna yang seperti silver ya. Jadi kalau misalnya pewarna makanan itu biasanya bahannya adalah organik yang itu menyebabkan gampang teroksidasi sehingga tidak tahan lama ya. Makanya oleh pedagang-pedagang nakal dari bahan organik tadi dirubah ya, dicampurkan misalnya pewarna tekstil. Harapannya warnanya lebih stabil ya, memang lebih stabil ya. Karena ya berbahan baku daripada logam ya, pada mineral. Kalau kita lihat daripada cat ini, penyusunnya adalah pigmen ya, memberi warna tadi, kemudian ada binder, pengikat ya, kemudian ada extender, bahan tambahan ya. Misalnya bagaimana caranya supaya cat itu dalam 1 kilo misalnya bisa menutupi area yang lebih luas ya. Atau misalnya ya mungkin kalau yang pernah mengecat akan paham gitu ya. Ada cat yang kualitasnya sederhana, ketika dipakai untuk mengecat pada area yang luas, kelihatan apa bolong-bolong gitu ya, tidak merata. Nah, ini bisa diperbaiki di extendernya. Atau ada aditif. Misalnya kita ingin catnya cepat kering gitu ya. Biasanya dipakai aditif gitu ya. Atau misalnya bisa diatur di pelarutnya. Atau misalnya kita ingin catnya anti air, sehingga bisa digunakan di outdoor. Ya. Maka bisa dimodifikasi daripada aditifnya. Ya. Ini bahan baku utamanya kurang lebih seperti itu ya. Ada binder ya, misalnya tadi bagaimana mengikat antara pigmen dengan extruder misalnya. Kalau misalnya tidak ada pengikat, biasanya tidak akan bercampur gitu ya. Nah, jadi bahan baku ini kemudian dilakukan pencampuran ya, kemudian di disperse, di blending, dan di grinding ya. Kemudian dibiarkan, nanti akan ada pengecekan kembali warnanya sehingga siap untuk di-packing ya. Jadi dengan mencampur berbagai warna ini kita bisa mendapatkan warna spesifik ya. Ya kurang lebih seperti ini bahan-bahannya. Kalau misalnya catnya masih kental, bisa ditambahkan thinner sebagai pengecer ya. Kalau dia berbasis oil ya, kalau dia menggunakan air juga bisa ya. Kalau dia berbasis air. Sampai sini suara saya jelas? Mana pengumuman perbuatan ini? Di kalender akademik. Halo? Mas Agil punya kalender akademik nggak, Mas? Iya. Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Di grup. Oke, ini contoh ya, bill of material kapal. Kita melihat kapal itu sebagai apa ya? Sebagai satu kesatuan kapal. Di dalamnya ada alat bantu ya, ada alat komunikasi, ada alat-alat lain yang bagian-bagiannya bisa Anda lihat di sini ya. Ini dari kapal, ada equipment, ya, ada bahan baku, bagian-bagiannya. Jadi baca sendiri. Ya. Sebetulnya saya ingin memperlihatkan, saya contoh ini ya. Ini saya dapat dari data Kemenperin. Misalnya pohon industri untuk kendaraan bermotor roda 2. Ya. Bagian-bagian daripada motor, ada namanya penggerak, ya, ada wheel, axle, suspensi, sistem kemudi, ya, pengereman, electrical instrument, dan seterusnya. Bagian-bagian ini kemudian kita bisa turunkan kembali menjadi bagian-bagian. Misalnya penggerak tadi,
ada rubber part, ada plastik, ya. Ada spring, cylinder head, cylinder block, dan seterusnya. Ini bagian daripada motor penggerak ternyata sangat banyak. Ya. Bagian suspensi, gimana? Ya. Ini bagian-bagiannya. Bagian kemudi, bagian sistem pengereman. Dari sini diberikan berbagai warna, ada berwarna misalnya kuning, ya. Ada berwarna hitam, bukan kuning apa namanya, putih ya, hitam, kemudian berwarna merah. Yang berwarna hitam ini artinya industrinya sudah ada dan cukup kuat, artinya bisa bersaing. Yang warna merah industrinya ada tapi masih lemah, sehingga masih butuh sokongan ya. Misalnya kualitasnya masih belum baik ya, belum bisa bersaing dengan produk-produk import ya. Kemudian yang warna putih bahkan belum ada industrinya sama sekali, sehingga ini kalau ingin memproduksi motor, mau tidak mau ini perlu disediakan. Bagaimana industri-industri penyokong tadi, sehingga untuk suspensinya misalnya kita bisa menyediakan. Atau misalnya kita fokus dulu di penggeraknya, ya, dan saya sistem pengereman, sistem pengemudi, suspensi misalnya bisa kita import. Ya. Ya, tapi kalau mau untuk semuanya ya, maka industri-industri yang belum ada dan industri yang sifatnya masih lemah itu perlu disokong gitu ya, sehingga dia bisa eksis, ya. Bisa dibuat. Untuk di elektrikal seperti apa, di frame body seperti apa, dan komponen lainnya. Ya. Jadi untuk di industri kendaraan bermotor roda 2. Ya. Ini contoh misalnya pengolahan emas. Ini sangat sederhana, data dari Kementerian Industri juga. Ya. Sebetulnya sangat banyak ya, prosesnya, tapi karena saya nggak tahu kenapa mereka, saya cek barusan, menggunakan data yang seperti ini ya. Ternyata memang kalau kita lihat di sini sumbernya tahun 2002 ya, bukan 2024. Sudah 22 tahun yang lalu datanya. Makanya sangat sederhana. Oh, ternyata ini ada industri aluminium ya. Tapi yang saya minta tadi dari bauksit bukan yang gini ya. Silakan Anda cek sendiri tugasnya, jangan sampai beda dengan, jangan sampai sama dengan yang ini ya. Ini untuk baja ya, bisa dibaca sendiri. Nikel bisa dibaca sendiri ya. Tembaga juga demikian. Ada beberapa data tadi saya ambil dari Kementerian Perindustrian. Misalnya ini. Pohon industri baja. Kalau saya klik, tampil pohon industri daripada baja. Ini tanda kalau industrinya belum ada. Sehingga misalnya green pipe perlu didirikan. Ya. Barnya perlu dibuat. Ya. Tapi bisa jadi data ini sudah lama ya. Dari Kemenperinnya ternyata kurang update. Misalnya ya, industri pensil. Ini kan sederhana. Ya. Coba kita lihat industri pensil. Kehutanan akan produksi kayu apa nih? Jelutung ya. Nanti dapat rumah pensil ya. Di pertambangan kemudian jadi ada petrokimia ya. Bikin pigmen yang tadi disebut ya. Atau alkyl resin jadi cat gitu ya. State pensil, stamping foil. Ada aditif resin, perekat. Jadilah pensil. Ya. Intinya semuanya ke arah sini. Misalnya, kalau pena, apa bedanya? Ya. Kurang lebih seperti ini, pertambangan, logam, mata, pena, pulpen. Itu kan berbahan logam. Kalau tambang, hasilnya petrokimia, ada resin. Ya. Nanti tabungnya plastik ya, plastik kan hasil pertambangan minyak bumi. Ya. Misalnya tinta, pigmen dan seterusnya. Ya.
Sampai sini suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi sisanya industri tembaga ya, kemudian nikel bisa dibaca sendiri. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya tambahkan tugasnya ya. Tadi baru satu tugasnya. Oke, mau pohon industri apa nih? Oke, saya coba cek di sini ya. Kira-kira yang ada kaitannya dengan tambang apa ya? Saya coba kita lihat isinya terlalu sederhana ya. Oke, Anda bikin pohon industri daripada keramik ya. Jangan pakai data ini sudah sangat lama, 2009. Jelas tugasnya? Yang pertama tadi berkaitan dengan bauksit ya. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Keramik, Keramik Pak. ya. Oke. Nambah lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Pak. Cukup. Oke, sekarang baru jam 11 ini. Mau lanjut lagi atau gimana? Gak ada respon nih. Kalau nggak ada respon berarti kita kuis dulu ya supaya semangat. Oh, nah, siap kuisnya? Kok nggak ada respon nih? Kuisnya pakai apa, Pak? Kuisnya online tapi esai ya. Waktunya 30 menit. Mana sudah siap? Gak ada respon nih. Pada tidur semua kayaknya nih. Siapa? Oke, baru satu orang, Imam. Siap. Yang lain? Siapa? Oke, kalau gitu saya buatkan link pengumpulan dulu ya. Sebelumnya saya cek dulu orang-orang yang dari sini. Ini masih ada apa enggak nih? Muhammad Rafi, Saya, Pak. Frederick, Hadir, Pak. Alivia, Hadir, Pak. Berli, nggak ada ya, di tidur. Syifa, Hadir, Pak. Ahmad Syahdian, Hadir, Pak. Khalid, nggak ada juga, ini tidur. Esther, Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Dedi Daprici, Hadir, Pak. Muhammad Agim, Hadir, Pak. Raihando, Hadir, Pak. Jonathan, Hadir, Pak. Alvin, Anggun Agustin. Oke, nggak Hadir, ada, Pak. ya.
Pak Anggun Agustin hadir, Pak. Galia, Hadir, Pak. Dorif, Danti, Hadir, Fahmi, Pak. Susilo, Fahmi hadir, Pak. Faradila, Hadir, Pak. Felisa, Hadir, Pak. Ferdinand, Hadir, Pak. Hafizah, Hadir, Pak. Ikhwan, Hadir, Pak. Imam Praja, Hadir, Pak. Imam Santoso, sudah ada, Kevin, Hadir, Pak. Kevin, Pak. Wildan, Hadir Pak, udah hadir Pak. Maria, Maria hadir, Pak. Martin, Hadir Pak. Michael Huta Barat, Hadir, Pak. Michael Purba, Hadir Pak. Muhammad Fanani, Hadir, Pak. Muhammad Irfan, Hadir Pak. Muhammad Ramadan, Hadir, Pak. Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Muhammad Yasril, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Novi Dwi, Hadir, Pak. Nur Hamijah, Hadir, Pak. Rinka, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Raihana, Hadir, Pak. Talsabila, Hadir, Pak. Sardion, Hadir, Pak. Syefa, Hadir, Pak. Suryadi, Hadir, Pak. Syakila, Hadir, Pak. Vidya, Widya hadir, Pak. Ilhar, Hadir, Pak. Wihar, Pak. Yohana, Hadir, Pak. Indi Ana. Hadir, Pak. Oke, ada beberapa yang saya panggil tidak menyahut ya, dan ini terekam di aktivitas ya. Ini perkuliahannya terekam dan Anda keluar masuk daripada grup ini juga terekam. Jadi akan terakumulasi berapa lama Anda mengikuti perkuliahannya. Kalau hanya 1/4 daripada waktu yang kita berikan, berarti saya anggap tidak hadir ya. Nanti saya akan ubah. Nanti akan saya share berkaitan dengan aktivitas selama perkuliahan ini. Oke, sebelum kita mulai kuisnya, ada pertanyaan? Silakan. Silakan, tadi ada yang mau, ada yang present. Nggak ada. Iya. Amalia kan, Amalia Lestiani. Oke, ya. Untuk tugas yang tadi, yang barusan saya sampaikan, ya, dikumpul maksimal jam 1 ya. Jadi itu yang Anda kerjakan saja. Dikumpulkannya nanti melalui ketua kelas, ditulis di kertas A4, tulis tangan. Jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi kuisnya dibatalkan, diganti sama tugas yang tadi, dikumpulkan maksimal jam 1 ya. Oke, ingat ya, ditulis di A4, bukan ditulis di kertas lain. Cukup ya. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi.
Kalau nggak ada kita akhiri. Jadinya tugas ya? Iya, tugas. Oke guys, terima kasih. Bagi Pak. Ini kumpulnya online apa offline ya? Tugasnya yang mana, Cok? Offline, langsung ke ketua kelas. Jam 1 dikumpul. Tulis tangan pakai A4. Nggak 4. Mana cari, Cok? Harus pakai A4. Iya, pakai A4. Soalnya yang mana ya? Pohon industri bauksit sama keramik. Ini apa yang dibahas nih? Nambah soal katanya. Kenapa kurang? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita akhiri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.